Ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang hidupnya sangat kesusahan. Namun kemudian hidupnya berubah menjadi lebih baik ketika ia bertemu dengan seekor buaya putih yang berubah menjadi sesosok ratu yang cantik jelita. Dari kisah ini akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk itu simak kisahnya sampai selesai dan beginilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi rawa, hiduplah seorang pemuda bernama Arda. Usianya yang baru 25 tahun tak mampu menyembunyikan kepedihan hidup yang telah ia jalani. Sebagai anak dari seorang petani miskin, Arda telah mengenal kerasnya kehidupan sejak kecil. Ayahnya yang rajin bekerja di ladang sering jatuh sakit, sementara ibunya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu akibat penyakit yang tak dapat diobati. Rumah mereka, sebuah gubuk sederhana dari bambu dengan atap yang selalu bocor saat hujan, menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Malam-malam Arda sering diwarnai suara tetesan air yang membasahi dinding gubuk, namun ia tak pernah mengeluh. Bagi Arda, hidup adalah sebuah perjuangan yang harus dihadapi dengan tabah, meskipun sering terasa berat. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Arda bangun untuk membantu ayahnya di ladang. Mereka menanam padi, namun hasil panen jarang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Makan hanya dengan nasi dan sayur seadanya sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Meski begitu, Arda tidak pernah menuntut lebih. Ia memahami keterbatasan keluarganya dan memilih untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Namun, di desa itu, kehidupan Arda tak lepas dari hinaan dan ejekan. Orang-orang sering mengatakan bahwa ia tak akan pernah keluar dari kemiskinan. "Arda, kau akan tetap menjadi petani miskin selamanya," adalah kalimat yang sering ia dengar. Ketika berjalan di desa, ia kerap mendengar bisikan atau ejekan yang menyakitkan. Bahkan anak-anak kecil sering mengejeknya dengan sebutan, "pemuda gagal." Kata-kata itu melukai hati Arda, tapi ia mencoba untuk tidak mempedulikannya. Baginya, tujuan hidupnya adalah membantu ayahnya yang sakit dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Di tengah tekanan itu, Arda tetap dikenal sebagai pemuda yang baik hati. Ia tak pernah ragu membantu orang lain yang membutuhkan, meski dirinya sendiri sedang kesulitan. Baginya, kebaikan adalah satu-satunya kekayaan yang ia miliki. Namun, tidak semua orang menghargai kebaikan itu. Ada yang justru semakin meremehkannya. Meski begitu, Arda terus berharap. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, kehidupan akan berubah. Bahwa usaha dan kebaikan hati, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Pada suatu sore yang mendung, ketika angin mulai bertiup kencang dan langit tampak kelabu, Arda memutuskan untuk pergi ke rawa. Seperti biasa, ia mencari ikan di sana sebagai tambahan makanan untuk keluarganya. Rawa itu, meski penuh cerita seram yang membuat banyak orang enggan mendekat, adalah harapan bagi Arda. Di tempat yang terkesan angker itu, ia selalu menemukan secercah harapan untuk bertahan hidup. Baginya, rasa takut tak sebanding dengan tanggung jawab yang ia pikul untuk keluarganya. Hari itu, langkah Arda terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa hari terakhir, tubuhnya terasa lelah akibat kerja keras di ladang dan merawat ayahnya yang sakit. Setiap malam, ia tidur dengan perut kosong, hanya ditemani suara angin yang berhembus di gubuk reot mereka. Namun, ia tahu ia tak bisa berhenti berusaha. Dengan langkah pelan, Arda menuju rawa yang tak jauh dari desanya. Setibanya di tepi rawa, ia merasakan ketenangan yang jarang ia temui. Meski suasana agak suram dengan awan mendung menggantung rendah, ketenangan itu memberi rasa damai. Arda pun melemparkan pancingnya ke dalam air, berharap bisa mendapatkan ikan untuk malam itu. Namun, beberapa menit berlalu tanpa hasil. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak di seberang rawa. Meski awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu sumber suara itu. Saat ia mendekat, matanya terbelalak. Di hadapannya, seekor buaya putih besar terperangkap di antara dua batang kayu besar yang jatuh. Buaya itu tampak kesakitan, berusaha keras untuk melepaskan diri dari jeratan kayu yang menahan gerakannya. Meskipun tampak anggun dengan sisik putihnya yang berkilau di bawah cahaya temaram, buaya itu jelas berjuang untuk bebas. Arda merasa takut. Namun pada saat yang sama,
Rasa kasihan menyentuh hatinya. Ini tidak bisa dibiarkan, pikirnya. Meski tahu buaya adalah makhluk yang berbahaya, ia merasa makhluk ini membutuhkan pertolongan. Tanpa ragu, ia berlari menuju buaya itu dan mulai mendorong batang kayu yang menghalangi tubuh buaya. Meskipun tubuhnya lelah, ia berusaha sekuat tenaga. Setiap dorongan terasa sia-sia, tetapi Arda tak menyerah. Ia terus mendorong, bahkan hingga tangannya terluka dan napasnya terengah-engah. Keinginan untuk menolong lebih besar daripada ketakutannya sendiri. Berjam-jam berlalu, dan akhirnya, setelah usaha keras, kayu-kayu itu berhasil terangkat, membebaskan buaya putih itu. Namun, buaya itu tidak langsung pergi. Ia terbaring lemah, seolah berterima kasih pada Arda. Arda duduk sejenak di tanah, terengah-engah, merasa lega karena berhasil menolong makhluk itu. Tiba-tiba, buaya putih itu mulai memancarkan cahaya aneh. Tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, buaya itu berubah menjadi seorang wanita anggun dengan pakaian berkilau. Arda terperangah, matanya terbuka lebar tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Terima kasih, Arda. Aku adalah Ratu Buaya Putih. Kutukan yang mengikatku telah terangkat berkat pertolonganmu." Arda terdiam, kebingungannya makin dalam. Wanita itu melanjutkan, "Aku terperangkap dalam tubuh buaya selama bertahun-tahun. Hanya seseorang dengan hati murni yang bisa membebaskanku. Dan kamu, Arda, adalah orang yang membebaskanku." Masih bingung, Arda bertanya dengan suara parau, "Tapi aku hanya seorang pemuda miskin. Mengapa aku yang dipilih?" "Aku tahu ini pasti sulit dipercaya, Arda," kata Ratu Buaya Putih, suaranya terdengar menenangkan. "Namun, percayalah, hidupmu tidak akan sama lagi setelah ini. Kamu telah menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa, yang jarang ditemukan di dunia ini. Sebagai balasannya, aku akan memberimu sebuah hadiah yang bisa mengubah hidupmu." Arda masih merasa tidak percaya. Seorang wanita yang begitu anggun berdiri di depannya, dan tak lama sebelumnya ia adalah buaya besar yang terperangkap di rawa. Ia menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk, antara kagum dan takut. Ratu Buaya Putih kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil yang bersinar. Ia meraihnya dengan tangan lembutnya dan mengulurkannya kepada Arda. Kepingan emas itu berkilau terang, seolah menyimpan kekuatan yang luar biasa. "Ini adalah kepingan emas yang aku bawa. Gunakanlah untuk membangun hidup yang lebih baik, untuk membantu dirimu sendiri dan keluargamu. Bangun toko, beli tanah, buat rumah yang layak. Jangan biarkan masa lalu yang penuh penderitaan terus menghalangimu. Inilah kesempatanmu untuk memulai sesuatu yang baru." Arda melihat kepingan emas itu dengan mata terbelalak. Hatinya terasa berdebar kencang. "Tapi, ini terlalu banyak, Ratu. Aku hanya seorang pemuda yang tak tahu apa-apa tentang mengelola harta sebanyak ini," ujar Arda dengan ragu. Ratu Buaya Putih tersenyum lebih lebar. "Arda, kamu tidak perlu khawatir. Dengan hati yang tulus dan niat yang baik, kamu akan tahu bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesulitan yang selalu ada. Bangkitlah, buatlah perubahan." Arda menatap kepingan emas itu lebih lama, merasakan beratnya bukan hanya pada fisik, tetapi juga pada tanggung jawab yang datang bersamanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan diberikan kekayaan yang begitu besar. Selama ini, hidupnya selalu dipenuhi dengan ketidakpastian dan kemiskinan. Tetapi sekarang, sebuah peluang yang luar biasa terbentang di hadapannya. "Arda, aku tahu kau mungkin merasa cemas dan ragu. Namun, ingatlah bahwa kebaikan yang datang dengan hati yang tulus akan selalu dihargai. Kamu telah menunjukkan bahwa walaupun hidupmu penuh dengan tantangan, hatimu tetap penuh dengan harapan. Itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada emas sekalipun," kata Ratu Buaya Putih dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Arda mengangguk perlahan. Meskipun masih belum sepenuhnya bisa mengerti apa yang harus ia lakukan dengan kepingan emas itu. Namun, ia tahu satu hal, hidupnya kini telah berubah. Tidak hanya karena harta yang diberikan,
Tetapi karena kebaikan yang telah ia lakukan telah membawanya pada kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan. Ratu Buaya Putih menatap Arda dengan senyuman penuh kasih. Ingatlah, Arda, kehidupanmu adalah pilihanmu. Kamu yang menentukan jalan hidupmu, meskipun banyak hal yang tampaknya di luar kendali. Jadilah seseorang yang terus berbuat baik, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan. Aku percaya, kamu akan menemukan jalan yang benar. Setelah memberikan nasihat terakhirnya, Ratu Buaya Putih mulai menghilang, perlahan-lahan menghilang ke dalam kabut tipis yang muncul di rawa. Jangan lupakan aku, Arda. Teruslah berbuat baik, dan hidupmu akan penuh dengan berkat yang tak terhitung jumlahnya, katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Arda berdiri terdiam di tengah rawa, memandang kepingan emas yang kini berada di tangannya. Hatinya penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam, namun juga kebingungan. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad, ia mulai melangkah pulang, memikirkan apa yang harus ia lakukan dengan kesempatan baru yang diberikan kepadanya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Ratu Buaya Putih, kehidupan Arda berubah dengan cepat. Kepingan emas yang diterimanya kini berada di tangannya, dan meskipun kebingungannya masih menggelayuti hatinya, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Dengan tekad baru, Arda kembali ke desa, membawa harapan yang lebih besar. Sesampainya di rumah, Arda duduk di depan gubuk reot yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka, memandang ayahnya yang terlihat lemah di beranda. Ayahnya, yang selalu berjuang dengan sakit, menatap Arda dengan penuh kekhawatiran. Arda, kau pulang lebih awal hari ini. Ada apa? Tanya ayahnya dengan suara parau. Arda menghela napas dalam-dalam, menyampaikan kabar yang penuh perubahan. Ayah, aku mendapat kesempatan besar. Hidup kita akan berubah, ujar Arda dengan suara penuh keyakinan, sembari mengeluarkan kepingan emas yang berkilauan dari sakunya. Cahaya emas itu menyilaukan mata ayahnya. Ayah, ini bukan sekadar emas. Ini adalah peluang yang diberikan oleh seseorang yang luar biasa, kata Arda. Ayahnya memandang ragu, tampak bingung dengan apa yang baru saja didengar. Apa kau yakin ini bukan sesuatu yang berbahaya, Arda? Kita tak pernah mendapat sesuatu yang begitu mudah, kata ayahnya, masih khawatir dengan perubahan yang datang begitu cepat. Arda mengangguk mantap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, ayah. Tapi aku berjanji, kita akan hidup lebih baik. Aku akan menggunakannya untuk membuka toko, membeli tanah, dan membangun rumah yang layak untuk kita. Kita tidak akan terus hidup seperti ini. Meskipun mata ayahnya dipenuhi kebingungan, dalam hati ia merasa bangga dengan tekad anaknya. Arda memang selalu berusaha keras. Namun seperti kebanyakan orang desa, ia pun meragukan seberapa jauh keberuntungan bisa mengubah hidup mereka yang terperangkap dalam kemiskinan. Arda mulai merencanakan langkah berikutnya. Dengan sedikit uang yang ia punya, ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan membuka toko kecil. Walau toko itu sederhana, Arda tidak peduli. Ia menyusun barang-barang yang akan dijual dengan hati-hati, berharap bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi penduduk desa. Seiring waktu, tokonya semakin ramai dengan pelanggan. Usahanya yang gigih mulai membuahkan hasil. Beberapa bulan kemudian, tokonya berkembang pesat, menghasilkan lebih banyak uang. Dengan itu, Arda akhirnya bisa membeli tanah dan membangun rumah yang selama ini hanya menjadi impian. Rumah baru itu, meskipun sederhana, jauh lebih baik daripada gubuk reot yang dulu mereka tinggali. Namun, meskipun hidupnya semakin baik, Arda merasa ada yang kurang. Ia sering teringat pada Ratu Buaya Putih, yang telah memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Terkadang, ia merasa rindu akan pertemuan mereka di rawa, berharap bisa mengungkapkan rasa terima kasih yang lebih mendalam. Tetapi, Arda tahu bahwa perubahan dalam hidupnya lebih datang dari kebaikan dan usaha keras, bukan hanya karena kepingan emas yang diterimanya. Pelanggan-pelanggan tokonya yang dulu sering meremehkannya kini datang dengan rasa hormat yang baru. Mereka mulai menghargai usaha keras Arda dan keberhasilannya dalam membangun sesuatu dari nol. Meski dihormati, Arda tetap rendah hati. Ia tak ingin keberhasilan baru ini mengubah siapa dirinya.
Ia tahu bahwa hidup penuh dengan ujian dan cobaan, dan ia tak akan pernah melupakan bagaimana susahnya ia dulu. Arda terus bekerja keras untuk memperbaiki hidupnya. Namun ia tidak pernah melupakan ajaran Ratu Buaya Putih. Ia selalu berusaha untuk berbuat baik, membantu orang lain yang membutuhkan, meskipun ia sendiri baru keluar dari kemiskinan. Baginya, hidup yang baik bukan hanya soal kekayaan materi, tetapi juga tentang memberi dan berbagi dengan sesama. Setiap kali melihat rumah baru mereka, Arda selalu teringat pada Ratu Buaya Putih. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya telah berubah, masih banyak yang bisa ia lakukan untuk membuat dunia di sekitarnya lebih baik. Hidup Arda telah berubah drastis sejak ia bertemu dengan Ratu Buaya Putih. Keberhasilan tokonya, rumah baru yang kini mereka tinggali, dan kehidupan yang jauh lebih baik membuat Arda merasa seperti menemukan kebahagiaan sejati. Namun, di balik segala perubahan positif yang terjadi, ada satu kenyataan yang tak bisa ia hindari. Ayahnya, orang yang selalu berada di sampingnya dan mendukungnya, semakin melemah akibat penyakit yang sudah lama dideritanya. Setiap hari, Arda menyaksikan ayahnya yang semakin kurus dan lesu. Meskipun ayahnya tidak pernah mengeluh, Arda bisa merasakan tubuh tuanya semakin rapuh. Penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Dan tak jarang ayahnya menghabiskan waktu di tempat tidur. Arda berusaha memberikan yang terbaik, membawakan obat-obatan, dan memastikan ayahnya merasa nyaman. Namun, di dalam hatinya, Arda tahu bahwa hari-hari kebersamaan mereka semakin sedikit. Suatu pagi yang mendung, Arda mendapati ayahnya terbaring lemah. Matanya terpejam dan napasnya tersengal. Arda segera duduk di sampingnya dan menggenggam tangan ayahnya dengan lembut. "Ayah, apakah kau merasa lebih baik hari ini?" tanya Arda dengan suara lembut, berusaha memberi sedikit harapan. Ayahnya membuka mata perlahan dan memberikan senyuman lemah. "Aku merasa sangat lelah, Arda. Tubuhku sudah tak sanggup lagi melawan penyakit ini. Tapi, aku bahagia melihatmu bahagia. Melihatmu berhasil sudah cukup membuat hatiku tenang," jawab ayahnya dengan suara yang sangat pelan. Air mata Arda hampir tumpah. "Ayah, jangan bilang begitu. Aku masih membutuhkanmu. Aku ingin kau melihat hidup kita yang sekarang, hidup yang lebih baik. Aku ingin kau merasakan kebahagiaan ini bersamaku," kata Arda, hatinya penuh dengan kesedihan. Ayahnya memejamkan mata lagi, seakan mencoba mengingat setiap detik kebersamaan mereka. "Kamu sudah melakukannya, Arda. Kamu telah membuat hidupmu lebih baik dan itu sudah cukup untukku. Jangan bersedih. Aku bangga padamu. Teruslah berbuat baik dan bantu orang-orang di sekitarmu. Itu yang terpenting." Arda merasa dadanya sesak, tak mampu lagi menahan rasa kehilangan yang semakin menguat. Ayahnya yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya, yang selalu memberi semangat, kini tak lama lagi akan meninggalkannya. Meski hidup mereka kini lebih baik, rasa kesepian yang mendalam mulai menghimpit hati Arda. Hari-hari berlalu cepat dan kondisi ayah Arda semakin memburuk. Suatu malam yang dingin, setelah Arda pulang dari toko, ia mendapati ayahnya terkulai lemah, tak bergerak. Ia berlari menghampiri ayahnya, menggoyangkan tubuhnya, namun tidak ada respon. Hati Arda hancur saat ia menyadari bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Tangisan Arda pecah, tubuhnya terasa lemas seolah kehilangan segalanya. Dunia seakan runtuh. Ayahnya, yang telah mengajarinya tentang kehidupan, ketulusan, dan cara tetap kuat meski hidup penuh cobaan, kini telah tiada. Kepergian ayahnya meninggalkan kekosongan yang tidak akan pernah tergantikan. Dalam kesedihan yang mendalam, Arda duduk di samping tubuh ayahnya yang sudah kaku. Ingatannya kembali ke masa-masa sulit ketika ia masih kecil. Saat mereka tidur berdesakan di gubuk reot dan ayahnya selalu memberikan harapan meski mereka tak memiliki apa-apa. Semua kenangan itu kini terasa begitu berharga. Arda memandang keluar jendela, menatap langit yang gelap dengan hati yang penuh luka. Namun, di tengah kesedihannya, ia merasakan kehadiran yang aneh. Seolah ada seseorang yang menenangkannya. Dalam kepedihan yang mendalam, Arda teringat pada kata-kata Ratu Buaya Putih, "Kebaikan yang kamu lakukan, tidak hanya untuk dirimu sendiri tetapi juga untuk orang lain,
akan selalu membawa berkat. Arda tahu, meskipun ayahnya telah pergi, ia harus terus berjuang. Ayahnya telah memberikan segalanya dan mengajarinya untuk tetap berbuat baik meski dunia terasa berat. Dengan air mata yang masih membasahi wajahnya, Arda memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menghormati perjuangan ayahnya. Ia berjanji untuk meneruskan apa yang telah diajarkan ayahnya, berbuat baik kepada sesama, tidak peduli seberapa besar atau kecil langkah yang diambil. Kepergian ayahnya adalah kehilangan yang sangat dalam, tetapi Arda tahu bahwa ayahnya akan selalu hidup dalam kenangan, dalam setiap kebaikan yang ia lakukan. Ia berjanji untuk tidak melupakan ajaran ayahnya dan terus melangkah maju, meskipun kesedihan itu akan selalu ada di dalam hatinya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.